Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidam, Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga tiada halangan yang melintang. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita menghaturkan rasa angayu bahagia kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, karena atas asung dan kerta warunugrahanya kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu senantiasa dalam karunia-Nya. Umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Kinengah Sukarta akan berbagi wacana Dharma dengan judul Bakti dalam Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, agama Hindu merupakan agama yang sangat unik karena di setiap daerah umat Hindu memiliki cara dan bentuk berbakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Di setiap daerah memiliki cara dan bentuk yang berbeda dengan daerah lainnya. Misalnya, umat Hindu yang ada di Bali tidak sama dengan umat Hindu yang ada di Jawa. Begitu juga dengan umat Hindu yang ada di seluruh Nusantara. Perbedaan ini juga ditanggapi atau dimaknai dengan berbagai macam oleh umat Hindu itu sendiri. Ada yang menanggapi bahwa perbedaan ini merupakan wujud bentuk dari ajaran agama Hindu yang sangat fleksibel. Dan di sisi lain, perbedaan ini merupakan permasalahan karena tidak seragamnya dalam beragama. Umat sedharma yang berbahagia, lalu bagaimana bentuk bakti yang benar? Apakah bakti umat Hindu semuanya itu benar? Dalam mencapai tujuan tertinggi yaitu Moksatam Jagat Hitaya Caiti Dharma, kita mengenal ajaran Catur Marga Yoga, yaitu cara menghubungkan diri kita dengan Ida Sang Yang Widiwasa, yang dimana dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah Bhakti Marga Yoga, kedua Karma Marga Yoga, yang ketiga Jnana Marga Yoga, yang keempat Raja Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga artinya cara kita menghubungkan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa dengan cara melalui cinta kasih, pelayanan, dan bakti yang tulus ikhlas. Yang kedua yaitu melalui Karma Marga Yoga, yaitu cara mendekatkan diri atau berhubungan dengan Ida Sang Yang Widiwasa melalui bekerja tanpa pamrih, bekerja karena swadharma, karena kewajiban kita, dalam artian terlepas dari ikatan hasil dalam bekerja. Yang ketiga yaitu Jnana Marga Yoga, yang artinya cara menghubungkan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa melalui ilmu pengetahuan. Yang keempat, Raja Marga Yoga, yang artinya cara menghubungkan diri dengan Ida Sang Yang Widiwasa melalui tapa, samadhi, dan yoga. Umat Hindu sedharma yang berbahagia di zaman sekarang ini, yaitu zaman Kali Yuga, cara sederhana untuk mendekatkan diri kepada Ida Sang Yang Widiwasa yaitu melalui Bhakti Marga Yoga. Di dalam Bhagavata Purana dijelaskan Sravanam Kirtanam Wisnu,
Semaranam pada Sewanam, Arcanam Wandanam, Dasyam Sakyam Atmani Vedanam, yang artinya ada 9 wujud bakti di dalam agama Hindu yang disebut dengan Nawa Widau Bakti. Umat Dharma yang berbahagia, yang pertama adalah Srawanam. Srawanam artinya bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan cara membaca, mendengarkan wejangan-wejangan suci atau kitab-kitab suci Weda. Bakti ini juga dapat kita wujudkan dengan cara menghormati pendapat orang lain, menghormati nasihat orang lain, menghormati nasihat orang tua kita di rumah, menghormati nasihat para orang suci, dan menghormati nasihat para pemimpin kita. Yang kedua yaitu Kirtanam, bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa melalui melantunkan, menembangkan kidung-kidung suci seperti Pupuh, Ginade, Ginanti, dan bakti Kirtanam ini juga dapat kita wujudkan dengan cara menyejukkan hati setiap orang dengan cara tidak melantunkan, melontarkan cacian maki, cemoohan, kritikan yang pedas kepada orang lain, namun bagaimana kita sebagai umat Hindu mampu memberikan saran, solusi untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang ketiga yaitu Semaranam, bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan mengingat nama beliau melalui japa mantram. Ini sudah kita laksanakan dengan mengucapkan Gayatri mantram berulang kali atau mengucapkan mantram Maha Meteor Jaya berulang-ulang kali atau mengucapkan Om Namah Shivaya berkali-kali. Dan bakti Semaranam ini juga dapat kita wujudkan dengan cara mengingat diri kita sendiri, apa yang pernah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan ingatan ini dijadikan sebuah evaluasi dan refleksi untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Lalu yang keempat yaitu pada Sewanam, bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan sujud di bawah kaki atau di bawah padma. Bakti ini juga dapat kita wujudkan secara sederhana, yaitu melalui sujud di bawah kaki orang tua kita, karena orang tua adalah Tuhan yang nyata di alam semesta ini. Karena orang tualah yang melahirkan, membesarkan, dan mendidik kita sampai saat ini. Umat Dharma yang berbahagia, bakti yang kelima yaitu Arcanam. Arcanam artinya bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan menghormati simbol-simbol agama, menghormati atau mensucikan pratima-pratima yang ada dengan mempersembahkan bunga-bunga, buah-buahan, sesaji ataupun banten. Lalu bakti yang keenam yaitu Vedanam atau Wandanam. Wandanam artinya bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa dengan cara mempelajari, membaca kitab suci Weda dengan membaca Bhagavad Gita, membaca Sarasamuscaya, dan membaca kitab-kitab suci yang berasal dari Semerti maupun Seruti. Lalu bakti yang ketujuh yaitu
dasyam. Dasyam artinya bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa dengan cara pengabdian dan pelayanan dengan tulus ikhlas. Wujud bakti ini juga dapat diwujudkan dengan cara ngayah gotong royong di pura, dan juga bakti ini juga dapat kita wujudkan dengan melayani sesama manusia, karena melayani manusia adalah melayani Tuhan. Manawa sewa madawa sewa. Bakti yang ke-8 yaitu sakyam, artinya berbakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dengan memandang beliau sebagai sahabat kita, seperti halnya Arjuna yang bersahabat dengan Krishna, Hanuman yang bersahabat dengan Dewa Rama. Begitu juga kita sebagai manusia tentunya mewujudkan bakti sakyam ini dengan bersahabat dengan siapa saja tanpa memandang status sosialnya, baik dia kaya, miskin, pejabat, bawahan, cantik, ganteng, maupun buruk rupa, semuanya adalah sama, yaitu ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa. Yang terakhir yaitu bakti Atmaniwedanam atau sewanam, bakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa dengan berpasrah diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena bagi orang yang melaksanakan bakti Atmaniwedanam ini, melakukan segala apapun adalah merupakan persembahan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Umat Dharma yang berbahagia, demikianlah 9 wujud bakti umat Hindu yang disebutkan di dalam Bhagavata Purana. Lalu bagaimana syarat-syarat orang yang menyatakan diri sebagai bakti dari atau bakta Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa? Disebutkan di dalam Bhagavad Gita bab 12 adhyaya 13, Adwestam Sarwam Bhutanam Maitra Karunya Ewaca Nirmamo Nirhamkarah Sama Duka Suka Kesami, yang artinya bahwa Adwestam Sarwam Bhutanam, orang yang berbakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa, selalu senantiasa saling menyayangi kepada sesama manusia, kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Lalu Maitra Karunya Ewaca, artinya orang yang berbakti kepada Ide Sang Yang Widiwasa selalu senantiasa membangun pertemanan dan persahabatan kepada siapapun. Nirmamo Nirhamkarah artinya menghilangkan rasa keegoisan dan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Sama Duka Suka Kesami, yang artinya bersama-sama, antara suka dan duka itu bersama-sama menjadi satu. Tidak ada, ketika bahagia marilah kita merasakan bahagia bersama, ketika berduka marilah kita berduka bersama. Dan kesami artinya kita berbakti kepada Ide Sang Widi dengan selalu menjadi seorang yang pemaaf. Demikianlah bakti di dalam agama Hindu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk umat Dharma. Demikian akhir kata saya. Mohon maaf dan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.